kisah Ki Endin tersesat di Gunung Karang. Enggak, ini kata saya nggak ada batu uang. Saya makan. Susu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi sahabat Ingsun di channel kita di Junjunan Raksa Ibta Channel. Insyaallah channel yang penuh kisah-kisah yang seru dan video-video yang menarik. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini bersama saya Akbar Basudewa dan Ki Endin Batrawali, kita kembali lagi dengan kisah-kisah serunya Ki Endin ya. Insyaallah nanti kita akan bercerita kisah Ki Endin nanti yang cukup seru. Jadi selalu stay di channel kita, tonton terus video-video kita, oke? Assalamualaikum Ki Endin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, di kesempatan malam ini kita bisa bertemu lagi, bisa bercerita lagi dengan kisah-kisah Ki Endin. Kan kisah Ki Endin ini sangat banyak ya. Iya. Banyak pengalamannya, banyak kisah-kisah yang menarik. Untuk malam hari ini apakah ada kisah lagi yang menarik yang bisa diceritakan kepada sahabat Ingsun? Ya, bisa ada. Oh, kisah yang mana nih sekarang? Sekarang kisah saya tersesat di daerah Kaduengang. Saya menempuh jarak ke Sejagatraxa, Sehriksa, Panookan. Tiba-tiba saya tersesat itu makan baduyut. Oh, kisah di daerah mana? Daerah Kaduengang itu. Kaduengang itu di daerah mau Banten atau di mana? Banten mau menembus ke Gunung Karang. Ke Gunung Karang. Jadi ini kisah Ki Endin tersesat di Gunung Karang di daerah Banten ya. Daerah Banten. Oh iya, itu gimana awal muasal ceritanya itu? Awal ceritanya saya jaroh tujuan ke Sejagatraxa Panookan itu mau tujuan ke Syekh Yakut Bayakut. Tiba-tiba saya kelaparan karena tidak bawa bekal. Nah, saya makan kira saya itu di kebun itu banyak semangka kata saya. Saya makan, tiba-tiba sesudah makan saya jalan. Jadi ketika Ki Endin ini perjalanan menuju Gunung Karang tersebut menemukan buah semangka. Oh iya, semangka. Iya. Itu perjalanan waktu ke Gunung Karang itu siang atau malam itu? Perjalanan itu mau kinten jam 6 itu. Oh, jadi ini itu start itu sekitar jam 6 maghriban gitu ya, mau ke malam. Maghrib, iya. Nah, tadi ketika menemukan buah itu, jadi posisi udah malam ya? Iya. Jadi Ki Endin itu tersesat. Jadi setelah setengah perjalanan udah agak-agak malam gitu ya, sekitar jam berapaan itu? Kira-kira malamnya jam 9 lah. Oh, sekitar jam 9-an Ki Endin tersesat. Iya. Kemudian merasa kelaparan. Iya. Menemukan Buah itu baduyut. Oh, buah yang mirip semangka, Iya, ternyata semangka. bukan semangka ya? Iya. Oh, buah baduyut. Oh, sahabat Ingsun, jadi ada buah yang namanya baduyut, buahnya itu mirip semangka ya? Iya. Oh, jadi Ki tuh awalnya nggak tahu itu buah baduyut ya? Enggak. Jadi kirain itu buah semangka. Ya. Kemudian dimakan. Tapi itu rasanya gimana itu? Rasanya itu memang kalau lapar enak sih. Ya, enak ya. Namanya si raos. Jadi raosnya gitu akhirnya mau gatal mau apa pas saya makan, Bang. Enak. Wah, saya enggak ini kata saya, wah. Ini ada batu, Bang. Saya makan. Ini ditarik bangku saya teh. Kok sini agak gatal, Bang. Muntahkan lagi sama saya. Saya mikir kok ini enak nggak enak kata saya rasanya. Bagaimana susah ngabingungan anak, Bang. Kalau memang lapar juga kalau nggak enak mah ya keluar lagi. Jadi Bang. rasanya emang agak-agak sedikit aneh lah. Iya gitu ya. Aneh karena
susah, mau dibilang enak gatal. Nah, ketika di tengah perjalanan tersebut, ketika tersesat, apa yang kita lakukan gitu? Nah, sesudah itu saya naik ke gunung itu, saya perasaan ada ketakutan, ada harimau kata saya. Nanti setidak-tidaknya apa ada babi rusa, apa ada ular, saya nggak tahu ada apa-apa. Dia langsung ke sana itu menuju arah itu. Saya mau menyampai Gunung Karang Sumur 7 itu. Di pertengahan gunung itu saya banyak pohon bang, banyak pohon papanter di situ sampai seperti lentah itu. Nah saya di situ itu bang bingung. Saya minta kepada Allah untuk rahayu rahmat salamat. Nah saya sesudah gitu bang lihat dari bawah itu ada senter yang besar. Kata saya itu apa yang nyenter saya. Tiba-tiba ya mudah-mudahan ada orang, karena saya takut di hutan gunung leuweung. Sudah gitu saya berpikir, wah takut amat ini, takut apa naik saya apa turun, apa saya diam aja. Nah saya di situ munajat kepada Allah. Ya Allah, agungna nyuhunkeun agungna ka Gusti Allah, mujizatna ka Gusti Allah, jembarna ka malaikat Jibril, Mikail, Ajrail, khususna Kangjeng Nabi Muhammad, sapaatna Kangjeng Rasul, barokahna para wali. Abdi jaroh ka Syekh Yakut Mayakut, tujuanana sanes bade munjung ka gunung, sanes bade muja ka sagara. Ayeuna abdi munjung ka gunung, sok rajeun gunung teh rugrug, muntang kana kayu rajeun rempag atanapi rajeun rungkad. Abdi bade nyuhunkeun kana batu rajeun beula, nyuhunkeun kana sagara rajeun ombak. Tah abdi teh nyuhunkeun menekung kanu agung, munajat kanu kawasa mujasmedi sidakep tunggal teh hoyong diijabah. Da abdi teh tujuan teh hoyong ka Syekh Yakut Mayakut anu aya di Sumur 7. Nah tiba-tiba Syekh Yakut itu menghadiri di atas saya itu kira-kira 25 meter. Alhamdulillah. Nah sesudah gitu ada Syekh Yakut Mayakut, bahkan saya kehilangan ketakutan. Nah saya di situ alhamdulillah, salamun qaulam mir rabbir rahim, salam sebagai ucapan saya sejahtera, aman, damai, enggak ada apa-apa. Nah tiba ketika Kindin ini tersesat, Kindin ini kemudian berdoa ya. Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Dan setelah ketika berdoa itu ternyata muncullah itu orang Syekh Yakut itu. Mayakut itu. Muncullah. Nah, ini bercahaya gitu gimana? Dilihat sama saya kok lagi gini bang, lagi berdoa kepada Allah gitu. Posisinya itu terbang gitu ya, terbang itu bang, gini aja terbang. Tidak berdoa gini. Apa saya ini betul itu, so sampai lihat sampai ke atas dia menghilang seketika. Nah sesudah hilang dia itu tetap saya dijaga, diraksa oleh dia perasaan saya. Akhirnya saya berdoa itu dikir kepada Allah itu semangat bang. Nah tiba-tiba muncul itu ada senteran tadi, ada itu bang yang 9 orang. Nggak lama kemudian ada kayak ada orang itu melewat ya, ketika kita lagi tersesat itu. Minggir ada apa ini, ayo minggir ada itu apa tuh, ayo center. Pas di center kok kayaknya orang. Pas saya ditanya bang, ngapain kamu di sini? Saya ini habis makan semangka leuweung. Wih, bukan semangka leuweung, itu baduyut. Jadi tahu buah itu baduyut itu ketika bertemu dengan orang yang 9 tadi. Ya 9 tadi. Laju dia ngasih rokok seperti gini bang, sebungkus roti 3, korek api, kasih air. Wah ini milik saya, rokok enak bang, segar. Ayo kamu mau ke sana ya, nanti aja besok kata saya. Yang 9 orang tadi mas setelah bertemu itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Saya mau duluan atuh ya, iya silahkan. Kamu mau di sini aja ya, di sini aja karena saya mau kata saya. Jadi kini itu posisinya udah capek, udah lelah ya. Udah lelah. Jadi melanjutkan perjalanan itu menunggu besok paginya lusa, ya pagi. Nah setelah yang orang 9 ini pergi, kemudian apalagi yang terjadi? Ya terjadi saya ketemu nenek-nenek itu. Iya,
Jadi setelah ada 9 orang itu udah nggak ada, udah pada berangkat, kemudian ada nenek-nenek lagi yang lewat lagi. Iya, yang lewat lagi. Saya Gimana tuh ceritanya? ceritanya kuat amat nih, saya heran. Saya begini kuat nih badan perasaan saya, tapi nenek ini bisa lebih kuat dari saya. Ya saking saya dari Jakarta itu Bang mau kepengen tahu ini sumur tujuh di Gunung Karang ini kata dia. Saya heran nih nenek ini bisa saya mopo kata Itu saya. posisinya sendirian atau ada yang barengi nenek itu? Sendirian Bang. Sendiri ya. Aneh saya. Itu kisaran usia berapa nenek tersebut? Wah paling Bang ratusan 100 lebih lah. Oh jadi udah tua Udah banget ya, tua. udah kelihatan ya. Iya, saya herannya di situ sudah bongkok. Pakai Jadi itu, aneh iya, ya. iya, Pakai- ituknya, pakai itu, tongkat ituknya gitu ya, tongkat, pakai iya, tongkat. tongkat. Saya kepengen tahu ini. Nenek dari mana? Dari Jakarta. Oh, bilangnya dari Iya, Jakarta, dari Jakarta. nenek tersebut itu. Dari Jakarta dia Bang. Setelah itu gimana? Tapi itu mah nenek nggak ngasih apa enggak? Enggak Bang, Cuman lewat aja. cuma lewat aja. Nah kemudian setelah nenek itu lewat, apa yang dilakukan? Nah, sesudah nenek lewat kok nenek itu kuat, saya bisa mopo, aneh juga kekuasaan Allah kata saya. Udah biarin, tunggu aja nenek kapan di sana lewat saya ketemu lagi. Bagaimana mau bilang saya, bagaimana nenek bisa ke atas saya mogok. Ya nenek itu hilang Bang, nggak ada. Oh jadi setelah lihat itu kemudian hilang aja Hilang. nenek itu. Nah hilang, ketahuan hilangnya saya kan nyampe ke sumur 7. Oh jadi ketika besoknya perjalanan lagi, ketika udah pagi melanjutkan perjalanan, ketika udah sampai di tujuan ternyata tidak ada siapa-siapa gitu. Tidak ada siapa-siapa. Yang 9 nggak Yang tahu. orang yang 9 udah nggak ada. Nggak ada Tadi nenek-nenek. nggak ada. Kemana jalannya kata saya, apa digebrus apa bagaimana, ya sangka buruk saya Iya. itu. Nah setelah kita udah sampai ke atas, udah sampai di tujuan. Nah kemudian gimana cerita selanjutnya? Nah selanjutnya kita kata orang di sana Bang gini ya, kalau memang ke sumur 7, kalau airnya jernih, kalau airnya suci, badan kamu sehat suci. Kalau airnya kotor, kamu kotor. Oh jadi sumur 7 itu ternyata memiliki ciri tersendiri ya? Iya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita menemukan ketika ke sana airnya lagi jernih, berarti diri kita itu posisi emang lagi Suci. suci. Iya. Oh, jadi kalau misalkan posisi kitanya enggak suci, lagi kotor, air desanya juga Iya. bakal kotor ya. Kotor, seperti iya. itu. Oh, itu salah satu ciri juga itu. Iya. Oh. Ini tempatnya itu di Gunung Karang di daerah Banten ya. Gunung Karang, ya daerah Banten, puncak gunung ya. Jadi di sana itu ada terkenal yang namanya Sumur 7. Sumur 7 ya. Nah setelah itu kemudian kini udah beres, turun lagi ya, pulang lagi. Pulang lagi. Nah setelah pulang itu gimana? Setelah pulang, saya pulang. Kok kata saya nggak ketemu, yang 9 orang tidak ketemu, yang nenek itu nggak ketemu. Akhirnya menemukan saya sejadah Bang. Oh jadi ketika perjalanan pulang Ya. menemukan sejadah. Sejadah. Di mana itu posisi sejadahnya jadi gimana? Posisi sejadah itu di waktu di Di tempat. tapak. Oh yang tempat semalam kita istirahat itu yang tersesat itu di Iya, situ. di situ. Di situ. Jadi aneh tiba-tiba ada sejadah di Ada situ. sejadah ya. Kemudian apa yang kita lakukan dengan sejadah itu? Kalau menurut riwayat orang tua Mangabangka di sana, kalau menemukan sejadah kita harus beribadah pada Allah. Jadi itu adalah simbol mungkin kita harus terus beribadah ya. Beribadah, menjalankan Islam, ingin selamat lakonan aturan Muhammad Isa subuh. Bahwa asar jangan kelewat, salatu imadudin, salat tihang agama, jaran gerapeun manusia gitu Bang. Iya. Kemudian si sejadah itu kita ambil atau dibiarkan aja di situ? Oh, diambil Bang. Oh diambil. Iya. Oh Diambil, jadi ya. kenapa diambil? Mungkin oleh-oleh dari gaib dari sana atau gimana itu? Ya, Gimana? kata pikir saya, ya mudah-mudahan kalau memang dari Allah atau memang dari gaib di sana, pokoknya kita
rahayu rahmat selamat. Yang penting kita melakukan ibadah. Ini ada sejadah, mungkin di setiap masjid kata saya bisa dipakai beribadah, sujud kepada Allah, menetapkan diri itu bang. Menetapkan diri. Udah itu udah aja beres pulang. Nah udah beres pulang, saya ada yang nanya di daerah Lunaswangi, di daerah Kadusalam, Kadubokor, kemana aja kamu nggak ada. Saya ke Gunung Karang. Gunung Karang. Jadi Kindin itu posisinya berangkat perjalanan malam ya sahabat Insun ke Gunung Karang. Tapi ketika perjalanan di malam itu Kindin apakah takut atau gimana? Kan kalau perjalanan di gunung atau di hutan itu kan kita takut akan sesuatu gitu, takut hewan buas ataupun takut yang namanya hantu atau itu. Gimana itu? Memang takut saya. Ketakutan saya setelah ketemu dengan saya Syekh Yakut Mayakut di Sumur 7 itu jadi hilang. Dia katanya asalnya dulu itu dari Mesir bang. Oh, Syekh Yakut Mayakut itu asal muasal dari Mesir ya. Iya. Putranya Syekh Jalaluddin pengarang kitab Tafsir Munir Jalalain di Lunaswangi, daerah Lunaswangi ya. Lunaswangi. Dahulunya Lunaswangi itu ada Nyimaswangi. Setelah Nyimaswanginya meninggal ya disebut Lunaswangi. Seperti itu ya. Oke, sahabat Ingsun, kisahnya ini luar biasa juga ya Kindin. Jadi posisinya Kindin itu waktu itu kurang lebih tahun berapa itu? Tahun 2000 lebih lah. Oh, tahun 2000-an ya. Udah lama ya sahabat Ingsun. Jadi ketika waktu itu sekitar tahun 2000-an Kindin ini mau ziarah ya. Ziarah ke daerah Banten, tepatnya ke Gunung Karang dengan perjalanan posisi malam ya. Hebatnya Kindin ini dia berani gitu dengan posisi perjalanan malam mendaki ke sana sampai tersesat ya tadi. Iya, tersesat. Dan ada kisah yang aneh juga nih sahabat itu, bertemu dengan orang-orang yang tadi jumlahnya 9 orang, kemudian bertemu dengan nenek-nenek. Tapi ketika Kindin perjalanan tersebut, setelah bertemu mereka, ketika nyampe di puncaknya di Sumur 7 kemudian pulang lagi, itu orang yang 9 orang dengan nenek-nenek tersebut ternyata tidak ada gitu sahabat Insun, tidak ketemu lagi. Itu cukup aneh ya. Iya ya. Aneh bagi kita. Kemudian pas pulang Kindin menemukan sebuah sejadah ya. Sejadah. Nah mungkin ini salah satu petunjuk atau salah satu nasihat untuk Kindin, khususnya umumnya untuk kita semua. Mungkin Allah itu memberikan petunjuk supaya kita tetap beribadah ya. Kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, gimana? Cukup sekian Kindin? Iya, terima kasih. Oh iya, oke siap. Sahabat Ingsun, terima kasih selalu stay dan nonton channel kita di Junjunan Raksai Berat Channel. Tadi kisah Kindin cukup menarik ya, semoga bisa bermanfaat dan menarik didengar lah untuk sahabat Ingsun semuanya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Selalu stay dan tonton video-video kami di channel Junjunan Raksai Berat Channel. Insya Allah channel yang bermanfaat dan penuh kisah-kisah yang menarik. Oke, salam sapaniatan, sauyunan, sabengketan, dinainsun kamilah, duriat sajati orang Sunda. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.